Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal Firdaus. Saya ingin mengajak Anda menjelajahi Pagutan, yakni akan memperkenalkan sejarah berdirinya Pagutan, sehingga kita bisa mengenal sejarah Pagutan. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu literatur dalam mengenal Pagutan. Sejarah Pagutan ini akan dibawakan oleh Nininda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sopen Irsyadi Zuhdi yang merupakan salah satu dari sekian banyak keturunan Pagutan. Asal muasal Pagutan dan sosok Denek Wirabangsa Selaparang. Pagutan adalah sebuah kerajaan berdampingan dengan kerajaan Pagesangan. Konon berdiri pada tahun 1700 Saka atau bertepatan dengan 1622 Masehi atau abad ke-16 Masehi. Kerajaan kecil ini, yakni Pagutan dan Pagesangan, berdiri 5 tahun setelah serangan laut pertama kerajaan Gel-Gel dari Bali Utara, atau 2 tahun sebelum serangan kedua yang dapat dipatahkan oleh Selaparang. Asal mula nama Pagutan. Secara liturgik, maka dalam bahasa Kawi, kata Pagutan berasal dari kata pagut, apagut, yang berarti menyerang, beradu, berlanggaran. Kapagut berarti diserang. Dengan demikian, sebelum kerajaan Pagutan didirikan, telah terjadi serangan atau saling serang menyerang, atau tegasnya ada sebuah peperangan, yakni peperangan antar desa-desa Pejanggi juga Selaparang yang ada di wilayah ini melawan kekuatan Karangasem yang dimenangkan oleh Karangasem Bali yang pada akhirnya mendirikan kerajaan Pagutan. Atau bisa jadi peperangan ini terjadi antara pihak Selaparang dan Karangasem dengan kemenangan di pihak Karangasem. Ini bisa terjadi karena ada konflik antara Selaparang dengan Pejanggi, sehingga pihak Pejanggi tidak ikut dalam peperangan ini. Maka dari latar belakang peristiwa inilah orang Karangasem mendirikan kerajaan kecil ini dengan nama Pagutan. Nama sebelum Pagutan dan sosok Denek Wirabangsa. Ketika serangan laut pertama dan kedua kerajaan Gel-Gel dari Bali Utara dapat digagalkan oleh kerajaan Selaparang, maka pihak kerajaan Selaparang terus meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayah, tak terkecuali dari arah barat Lombok. Maka dikirimlah satu pasukan kecil di bawah pimpinan Pating Laga atau Panglima Komando atau Jenderal yang bernama Denek Wirabangsa, dan membuka pemukiman baru atau mendirikan pedukuhan dengan nama Sukamulya. Menurut riwayat, dinamakan Sukamulya karena memiliki filosofi tersendiri, yakni ingin mengambil simpati penduduk setempat atau pendatang lainnya bahwa orang-orang yang tinggal di pedukuhan Sukamulya ini mencintai kemuliaan, orang-orang mulia, dan mengajak kepada kemuliaan. Itulah sebabnya
yang pantas memimpin ekspedisi ini ke Lombok ujung barat adalah Pating Laga Denek Wirabangsa. Karena sosok Denek Wirabangsa bukan hanya sebatas kesatria yang ahli dalam bidang strategi perang, tapi juga ahli agama. Sehingga bisa jadi ekspedisi ini bukan sebatas menjaga pertahanan kerajaan dari sisi strategi perang, tetapi juga pertahanan kerajaan dari membangun jiwa masyarakat yang mulia dan bermartabat dengan berpegang teguh dengan ajaran agama, sehingga tidak ada lagi kekerasan, pertikaian, peperangan di antara umat manusia, karena agama mengajarkan perdamaian. Inilah versi pertama kedatangan Denek Wirabangsa ke ujung Lombok paling barat yang sekarang menjadi Pagutan, Pagesangan, dan desa-desa sekitarnya. Lalu mana versi kedua? Yakni periode kedua. Setelah kerajaan Pagutan dan Pagesangan berdiri, maka pergulatan hidup makin keras. Para penguasa kerajaan baru ini berusaha mengamankan wilayahnya masing-masing agar tetap eksis untuk membangun wilayahnya. Sementara dua kerajaan lama, yakni Selaparang dan Pejangge, sudah tentu tidak ingin wilayahnya terlepas begitu saja. Maka dalam hal ini sudah pasti akan sering terjadi kekacauan dan kerusuhan. Di samping keinginan kuat warga masyarakat untuk hidup tertib dan teratur dalam suasana aman dan damai. Pada saat-saat yang demikian, setiap yang mengaku dirinya sebagai penguasa akan menerapkan berbagai strategi. Namun untuk mengungguli pihak lain seringkali dilakukan melalui strategi struktural untuk menggerakkan dan memobilisasi kolektivitas atau kelompok-kelompok tertentu untuk keperluan jangka pendek, yaitu memenangkan pergulatan untuk merebut kekuasaan yang berlangsung keras, bahkan untuk memenangkan suatu perangan. Kemungkinan yang demikian sangat potensial terjadi bila ditengok bahwa di pusat kerajaan Selaparang pada saat yang sama terjadi berbagai peristiwa damai dan juga kekerasan silih berganti. Menurut versi Raja-Raja Pagutan, dalam hal menghadapi tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi, maka kerajaan sangat mengandalkan bantuan imigran baru dari Karangasem, Bali, sebagai petani baru maupun sekaligus sebagai personil militer. Tetapi raja menyadari kalau permintaan itu memerlukan waktu panjang untuk mempersiapkannya di seberang laut, maka raja mengambil jalan pintas, yaitu kemungkinan untuk merekrut kekuatan dari Pejangge dan Selaparang menjadi pemating-pemating atau prajurit-prajurit yang dapat diandalkan atau yang akan diangkat sebagai pating laga, yakni panglima, komando perang atau jenderal-jenderal di kerajaannya. Usaha tersebut berhasil diperoleh, dan yang mengulurkan tangan adalah kerajaan Selaparang dengan mengirimkan satu pasukan di bawah pimpinan Pating Laga Denek Wirabangsa yang dimukimkan di pemukiman yang sekarang dengan nama Karangbuaya.
Dan karang buaya bukan berarti sarang buaya, tapi kata buaya adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu abuya, artinya bapakku. Maka dalam konteks penamaan ini berarti tempat tinggal nenek moyangku, yakni Denek Wirabangsa. Dia adalah tokoh legendaris Selaparang yang memainkan peranan yang besar dan penting dalam peperangan perebutan kekuasaan yang ada di Pagutan dan Pagesangan. Sosok Denek Wirabangsa dengan panggilan dan penyebutan namanya memiliki filosofis, yakni adanya visi dan misi yang diembankan kepadanya oleh Raja Selaparang, di mana Denek Wirabangsa telah tampil sebagai pahlawan bangsa, menyatukan dan mempertahankan serta membela bangsa dari semua gangguan dan ancaman yang oleh Raja Selaparang memberangkatkannya ke wilayah barat untuk membendung arus imigran Karangasem Bali. Dalam kelangsungan tugas ini, maka Denek Wirabangsa pun tinggal lama di Bedukuhan Sukamulya hingga melahirkan keturunan-keturunan, di mana dalam kesempatan ini dapat disebutkan secara garis besar Denek Wirabangsa memiliki putra, yakni Tembeng Armani. Tembeng Armani memiliki putra Tembeng Mustajab. Tembeng Mustajab memiliki putra putri Al-Maghfurlah, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Pagutan, Tuan Guru Haji Abdul Mu'id Pagutan, dan seorang putri, yakni Mustahikah. Dan selanjutnya saya meneruskannya ke jalur keturunan penulis, yakni Tuan Guru Haji Abdul Mu'id, menurunkan Tuan Guru Haji Abdul Mu'in Hubbul Karamah, terus ke Tuan Guru Ahmad Sanusi, terus ke Tuan Guru Haji Muhammad Zuhdi Sanusi, dan diteruskan oleh putra beliau Tuan Guru Haji Sofyan Irsyadi Zuhdi yang sekarang memimpin pesantren Nahdlatul Ulama Hidayatul Muttaqin yang berada di lingkungan Presa Barat Pagutan. Juga putra beliau, yakni Muhammad Ajiban Hussein Mustafa, yang masih berumur 5 tahun. Lalu kemana nama Padukuhan Sukamulya? Dalam silsilah keluarga orang Selaparang di Pagutan, bahwa nenek moyang mereka, yakni prajurit-prajurit Selaparang yang datang ke daerah bagian barat Lombok ini dan mendirikan pemukiman yang diberi nama Padukuhan Sukamulya, maka dalam hubungan ini ada satu mata rantai yang belum jelas tentang keberadaan pemukiman tersebut, yang merupakan cikal bakal pemukiman di Pagutan. Mengacu kepada terminologi pemukiman ini, maka jelas Padukuhan itu adalah pemukiman orang-orang Selaparang sebelum kerajaan Pagutan Pagesangan berdiri. Menurut silsilah tersebut, bahwa nenek moyangnya di bawah pimpinan Pating Laga Denek Wirabangsa telah membentuk pemukiman Sukamulya sebagai wakil kerajaan Selaparang dengan tugas utama untuk mengendalikan arus imigran Karangasem Bali, sebagaimana hal ini dikuatkan oleh sumber dari Tuan Guru Haji Abdul Haris di Batuyang, Pegading, Lombok Timur, yang wafat pada tahun 1994, dengan memperlihatkan catatan silsilah raja dan para bangsawan Selaparang
yang tertulis dalam lembaran tembaga yang ada pada beliau. Di situ tertera antara lain nama Denek Wirabangsa yang diutus ke wilayah barat Lombok oleh Raja Selaparang. Setelah kerajaan Pagutan berdiri, Dukuh Sukamulya sudah tidak ada dalam peta bumi kerajaan Pagutan. Peta kota kerajaan Pagutan menurut babat raja-raja Pagutan menggambarkan bahwa Puri Raja dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman orang Bali searah jarum jam dari sebelah utara, yakni ujung Bukit Nyandang, Banjar Ageng, Banjar Intaran, Sukadana, Kulinten, Antugan, Dukuh, Asak, Belatung, dan Batu Rujung. Di luar pemukiman ini ada pemukiman orang Sasak, yaitu Pesongoran, Karangbuaya, Karanggenteng, Karang Keselet, dan terus Mekar. Juga ada Petemon, ada Presa. Presa pun menjadi dua, Presa Timur, Presa Barat. Ada Kebon pun menjadi dua. Ada Kebon Lau yang ada di selatan, ada Kebon Daya yang ada di utara. Bahkan menjadi mekar lagi, sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Pemekaran terjadi karena pembangunan rumah seperti BTN. Ada BTN Pagutan Permai, ada BTN Pagutan Geria, dan lain-lain sebagainya. Nampaknya ke lokasi inilah sebagian dari pemukiman Sukamulya dipindahkan dengan nama-nama yang berbeda-beda karena tempatnya yang berbeda-beda, yang dipisah, diapit oleh pemukiman Bali, dan nama masing-masing pemukiman itu memiliki filosofis masing-masing sesuai dengan tempat dan sejarah yang terjadi. Seperti contoh lingkungan Karangbuaya yang sudah diuraikan sebelumnya. Sumber ini saya ambil dari wawancara dengan para sepuh Pagutan, khususnya Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Zuhdi Sanusi yang wafat pada tahun 2019. Juga beliau mendapatkan sumber ini dari paman sekaligus guru beliau, yakni Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abahar Muhyiddin Pagutan. Juga dari sebuah buku Mozaik Budaya Orang Mataram oleh Ayahanda Haji Fathur Rahman Zakaria Presa Timur, salah satu tokoh Pagutan yang pernah menjabat anggota Dewan dan penghulu lingkungan Presa Timur.